CEO Ducati, Claudio Domenicali, menegaskan bahwa kehadiran Marc Marquez bukan sekadar tambahan pembalap, tetapi juga dorongan besar bagi perusahaan, para insinyur, dan bahkan rekan setimnya. Keputusan Ducati untuk memilih Marquez sebagai pembalap utama tim pabrikan dibandingkan Jorge Martin akan segera diuji begitu musim 2025 dimulai. Namun, dengan mendatangkan juara dunia 8 kali, Ducati tak hanya mendapatkan kecepatan, tetapi juga kekuatan pemasaran dan daya tarik sponsor yang luar biasa di samping Pecco Bagnaia. Ini bukan keputusan mudah karena Martin adalah pembalap Ducati dan sangat cepat, ujar Domenicali kepada Sky Italia. Namun, kami yakin kombinasi ini memiliki potensi terbesar untuk mengembangkan perusahaan dan meningkatkan jumlah talenta di tim. Ducati percaya bahwa Marquez dan Bagnaia akan saling mendorong untuk menjadi lebih kuat, sekaligus membantu para insinyur meningkatkan performa motor. Hasilnya, tim lain bakal semakin kesulitan menandingi Ducati Lenovo Team. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Ducati mengelola duet Marquez-Bagnaia yang menunggangi motor terbaik di MotoGP dengan satu misi, memenangkan kejuaraan dunia. Tantangan, harmoni, kemenangan, kata Domenicali dengan penuh keyakinan. Pecco telah berjuang untuk memenangkan 4 kejuaraan terakhir dan berhasil meraih 2, sementara Marc adalah juara dunia 8 kali. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Ducati menegaskan bahwa target mereka adalah hasil maksimal. Namun, bagaimana mereka mengelola ambisi dua pembalap besar ini akan menjadi kunci kesuksesan mereka. Marquez dan Bagnaia, dengan akses ke GP25, siap menjadi kombinasi yang menakutkan. Di sisi lain, Jorge Martin, sang juara MotoGP 2024, harus beradaptasi dengan motor Aprilia untuk mempertahankan gelarnya. Ducati memang memiliki 2 motor lebih sedikit di grid dibandingkan tahun lalu, tetapi mereka tetap diyakini sebagai pabrikan terkuat. Michele Pirro sudah mengatakannya, ada konsentrasi talenta yang luar biasa di tim ini, ujar Domenicali. Kami sangat bangga dengan apa yang telah kami capai dan optimis untuk musim ini. Ducati siap mengguncang MotoGP 2025. Apakah ini akan menjadi era kejayaan baru? Marc Marquez telah mengambil keputusan besar untuk musim MotoGP mendatang. Ia tidak akan memiliki sponsor pribadi dari perusahaan minuman berenergi, meskipun mendapat tawaran fantastis. Keputusan ini ia buat demi menghormati Red Bull, jenama asal Austria yang telah mendukungnya sejak awal kariernya di dunia balap Grand Prix. Langkah ini cukup mengejutkan, mengingat Marquez harus menanggalkan logo ikonik banteng merah setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Ducati sendiri telah lebih dulu menjalin kerja sama eksklusif dengan Monster Energy, rival utama Red Bull di dunia MotoGP. Kesepakatan antara Ducati dan Monster dikabarkan akan bertahan lama dan membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Pertarungan antara Red Bull dan Monster dalam dunia MotoGP memang sangat sengit. Jika Red Bull punya Marquez, Monster telah mengamankan Valentino Rossi beserta para murid akademinya, termasuk sang juara dunia, Francesco Bagnaia. Di level tim, Red Bull sempat menjadi sponsor utama Repsol Honda selama Marquez masih di sana,
Sementara Monster setia mendukung Yamaha sejak era keemasan The Doctor. Namun, meskipun kini membela Ducati yang lekat dengan Monster, Marquez tetap teguh dengan pendiriannya. Ducati sekarang memiliki sponsor yang lain, jadi kami tidak bisa melanjutkan kerjasama ini, ujar Marquez pada Desember lalu, dikutip dari Speedweek. Untuk menghormati Red Bull, saya tidak akan memiliki sponsor pribadi. Saya ingin berterima kasih kepada keluarga Red Bull dan berharap kami tetap menjadi teman yang baik. Godaan untuk berpaling dari Red Bull jelas ada. Motorsport.com melaporkan bahwa Monster bahkan menawarkan kontrak pribadi dengan nilai setara dengan yang diberikan kepada Bagnaia. Nominalnya memang tidak disebutkan, tetapi jika merujuk pada artikel Road Racing World pada 2022, kontrak sponsor minuman berenergi bisa mencapai Aro 1 juta atau sekitar Rp16, 9 miliar. Bahkan, angka ini bisa jauh lebih tinggi jika pembalap memiliki pamor luar biasa seperti Marquez. Namun, The Baby Alien tetap tak tergoda. Baginya, Red Bull bukan sekadar sponsor, tetapi keluarga. Dalam wawancara dengan Paddock GP, Marquez mengungkapkan bahwa Red Bull telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanannya, terutama saat ia harus berjuang melewati badai cedera yang hampir mengakhiri karirnya. Dari 2020 hingga 2023, ia mendapat dukungan penuh dari Red Bull Athlete Performance Center di Austria untuk menyembuhkan cedera tulang humerus yang parah. Bahkan, Red Bull turut hijrah bersama Marquez saat ia mengambil keputusan besar meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan tim satelit Gresini. Kedekatan ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa manajer Marquez saat ini, Jimmy Martinez, adalah mantan kepala marketing balap Red Bull. Meski begitu, bukan berarti logo Monster benar-benar absen dari tampilan Marquez di musim 2025. Sebagai bagian dari kontrak dengan Ducati, ia tetap harus mengenakan seragam dan motor dengan logo Monster. Ia juga akan memakai topi berlogo Monster di setiap balapan dan acara promosi Ducati. Namun, ada satu perbedaan besar dibandingkan Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya. Marquez tetap setia dengan helm yang menampilkan sponsor pribadinya, Estrella Galicia, perusahaan minuman beralkohol asal Spanyol. Loyalitas Marc Marquez pada Red Bull memang luar biasa. Kini, para penggemar semakin penasaran apakah kesetiaannya ini akan membawanya kembali ke puncak MotoGP bersama Ducati. Yang jelas, musim 2025 bakal semakin seru. Musim ini, Marc Marquez tidak hanya sekadar pindah ke Ducati, ia melangkah ke level yang lebih tinggi. Setelah kebangkitannya bersama Gresini di atas GP 23 tahun lalu, kini ia memiliki senjata terbaik di MotoGP, Ducati GP25. Namun, tantangan baru pun menanti. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sudah lebih dulu beradaptasi dengan motor ini, tetapi jangan pernah meremehkan Marquez. Direktur teknis Ducati, Davide Barana, mengungkapkan bahwa meskipun gaya balap Marc sedikit berbeda dari Pecco, justru itulah yang membuatnya spesial. Di beberapa sirkuit, pada tikungan-tikungan tertentu, Marquez mampu melakukan manuver yang sulit ditiru pembalap lain. Kepekaannya terhadap motor dan aspal begitu tinggi, membuatnya bisa mengekstrak performa maksimal dari Ducati. Tim Ducati pun bekerja keras menyesuaikan setup motor agar sesuai dengan preferensinya, namun tidak perlu perubahan besar. Barana menegaskan bahwa tanpa mengganti sasis, hanya dengan penyesuaian geometri, distribusi bobot, dan konfigurasi lainnya, motor bisa berubah drastis sesuai dengan keinginan Marc. Ketika pertama kali naik Ducati, Marquez sempat membawa kebiasaan dari Honda, terutama dalam cara mengelola elektronik dan mesin. Namun, seiring waktu, ia berhasil menyesuaikan diri. Kini, ia lebih memilih mesin yang agresif,
yang lebih reaktif terhadap input throttle-nya. Gaya ini memang sedikit mencerminkan kebiasaannya di Honda, tetapi Ducati memiliki karakteristik berbeda yang menuntut pendekatan unik. Kini, Marc sudah memahami cara kerja GP25 dengan lebih baik dan mulai menyelaraskan dirinya dengan para rider Ducati lainnya. Saat menguji GP25 di Barcelona, Ducati mendapat kabar yang menggembirakan. Komentar dari Marquez dan Bagnaia hampir sama. Ini keuntungan besar bagi tim. Artinya, Ducati tidak perlu membuat perbedaan ekstrem dalam pengembangan motor, sehingga mereka bisa fokus pada penyempurnaan yang lebih efektif. Di Barcelona, komentar keduanya sangat selaras, ujar Barana. Itu bagus, meskipun kami siap jika harus mengambil jalan yang berbeda. Dengan kesamaan umpan balik ini, Ducati dapat mempercepat pengembangan motor tanpa harus mengakomodasi dua pendekatan yang bertolak belakang. Dari telemetri, Barana melihat keunggulan utama Marquez. Sensitivitas luar biasa terhadap ban depan. Ini memungkinkan Marc untuk membawa motornya sangat dekat dengan batas kemampuannya, bahkan lebih dari pembalap lain. Faktanya, terkadang ia melebihi batas ini, tetapi biasanya hanya terjadi saat latihan. Dengan Ducati, tingkat jatuhnya lebih rendah dibandingkan saat ia masih di Honda. Selain itu, Ducati ingin meningkatkan salah satu kekuatan Marquez yang sudah legendaris, pengereman ekstrem. Mari kita lihat apakah kita bisa membuatnya mengerem dengan sangat keras, yang sudah dilakukan Pecco dan juga merupakan ciri khas Marc. Namun, Marquez bukan hanya seorang pembalap cepat. Ia juga seorang pemimpin di dalam tim. Menurut Barana, seorang juara dunia bukan hanya soal kecepatan di lintasan. Mereka juga harus memiliki kecerdasan, kemampuan membaca situasi, mengelola tim, dan memotivasi semua orang di sekitarnya. Marquez bukan hanya seorang rider berbakat, tetapi juga memiliki mentalitas seorang pemimpin. Ia tahu bagaimana membangun hubungan dengan timnya, memberikan masukan yang jelas, dan mendorong semua orang untuk bekerja menuju tujuan yang sama, menjadi juara dunia. Akankah Ducati GP25 menjadi senjata utama Marquez untuk merebut kembali mahkotanya? Saya berani taruhan, musim MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling spektakuler dalam sejarah olahraga ini. Banyak perubahan besar pada susunan tim dan pembalap membuat persaingan semakin sengit di antara para elit MotoGP. Salah satu kabar terbesar yang mendominasi perhatian adalah bergabungnya Marc Marquez, legenda hidup MotoGP, dengan tim pabrikan Ducati Lenovo. Langkah ini tidak hanya menjadi berita besar di dunia balap motor, tetapi juga menjadi pusat perhatian para penggemar dan pakar. Davide Tardozzi, bos Ducati Lenovo yang dikenal dengan gaya bicara penuh keyakinan, menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap kedatangan Marc Marquez. Dalam wawancaranya dengan media Italia, Tardozzi tidak hanya memuji Marquez sebagai pembalap terbaik di generasinya, tetapi juga menyatakan keyakinan penuh bahwa Marquez akan merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama motor Desmosedici GP25. Bahkan Tardozzi berani mengatakan, "Saya siap bertaruh, Marc akan membawa Ducati kembali ke puncak pada musim 2025. Dia adalah taruhan terbaik kami untuk gelar juara dunia." Musim 2024 menjadi puncak karier Jorge Martin, pembalap pramak Ducati yang berhasil merebut gelar juara dunia setelah bersaing ketat dengan rivalnya seperti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Gelar ini membuat Ducati kembali mendominasi setelah serangkaian musim sukses sejak 2021. Namun,
Jorge Martin memutuskan untuk meninggalkan Ducati dan bergabung dengan tim pabrikan Aprilia pada musim 2025. Marc Marquez, yang selama bertahun-tahun menjadi ikon Honda dan merebut 6 gelar juara dunia MotoGP di kelas utama, akhirnya mengambil keputusan besar dengan bergabung bersama Ducati Lenovo untuk musim 2025. Kepindahan ini menandai babak baru dalam karier Marquez setelah beberapa tahun penuh tantangan bersama Honda. Di musim 2024, Marquez membalap bersama tim satelit Gresini Ducati dan membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Dengan motor Ducati Desmosedici yang lawas, ia meraih beberapa podium dan bersaing ketat di sejumlah balapan, meskipun belum mampu merebut gelar juara dunia. Performa inilah yang membuat Ducati Lenovo yakin untuk merekrut Marquez sebagai pembalap utama mereka pada 2025. Tardozzi menjelaskan bahwa bergabungnya Marquez dengan tim pabrikan Ducati adalah momen yang sangat spesial. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Marquez telah beradaptasi dengan sangat cepat bersama Desmosedici GP25 selama sesi tes awal musim. Marc adalah pembalap dengan insting luar biasa. Dalam tes bersama GP25, dia sudah menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Dia memahami motor ini dengan sangat baik, dan saya yakin ini akan menjadi tahun di mana dia kembali ke puncak kejayaannya, kata Tardozzi. Desmosedici GP25 sendiri merupakan motor yang telah dirancang dengan teknologi terbaru, menawarkan kecepatan, akselerasi, dan stabilitas luar biasa. GP25 disebut-sebut sebagai motor paling dominan di grid MotoGP, menjadi senjata utama bagi Marquez untuk merebut gelar juara dunia ketujuhnya di kelas Premier. Keyakinan Tardozzi terhadap Marquez tidak main-main. Dalam wawancaranya, ia secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya berani bertaruh bahwa Marc Marquez akan membawa Ducati Lenovo menjadi juara dunia MotoGP 2025. Tardozzi percaya bahwa kombinasi antara pengalaman Marquez dan keunggulan Desmosedici GP25 adalah formula sempurna untuk kesuksesan. Marc adalah simbol keberanian, semangat juang, dan mentalitas juara. Dia telah menghadapi masa-masa sulit tetapi selalu mampu bangkit. Itu adalah kualitas yang membuatnya berbeda dari pembalap lain. Dengan motor seperti Desmosedici GP25, saya yakin dia akan kembali mendominasi. Saya siap bertaruh. Marc akan menjadi juara dunia, tegas Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa meskipun persaingan di MotoGP 2025 akan sangat ketat, ia percaya Marquez memiliki keunggulan mental yang tidak dimiliki oleh banyak pembalap lain. Dia tahu bagaimana menangani tekanan, dia tahu bagaimana memanfaatkan momen penting, dan yang paling penting, dia tahu bagaimana menjadi juara, tambah Tardozzi. Kedatangan Marc Marquez ke tim resmi Ducati memicu gelombang ekspektasi tinggi di dunia balap motor. Juara dunia 8 kali ini kini bergabung dengan Francesco Bagnaia, menciptakan duo yang penuh potensi untuk menguasai musim 2025. Perubahan ini adalah tantangan baru bagi Marquez, yang setelah lebih dari 10 tahun dengan Honda, kini mulai beradaptasi dengan Desmosedici motor dengan karakteristik yang sangat berbeda. Peran kunci dalam proses adaptasi ini dimainkan oleh Davide Barana, Direktur Teknik Ducati dan tangan kanan Gigi Dal Igna. Barana mengungkapkan bahwa Marquez memiliki gaya berkendara yang sangat unik, terutama dalam hal kepekaan luar biasa saat menikung. Marc memiliki keunggulan luar biasa saat menikung, terutama di sirkuit dan tikungan tertentu. Dia bisa melakukan hal-hal yang sulit dilakukan pembalap lain, ujar Barana. Keterampilan ini membantu tim menemukan arah yang tepat untuk menyesuaikan motor demi performa maksimal. Ducati pun fokus menyempurnakan Desmosedici tanpa perlu mengubah struktur dasarnya. Barana menjelaskan, kami membantu Marquez melalui setup karena dengan pengaturan yang tepat, banyak hal bisa diubah pada motor. Tidak perlu sasis baru atau perubahan besar. Peningkatan dilakukan pada distribusi bobot, geometri, dan sasis yang sudah ada,
yang dapat memberi dampak signifikan pada performa motor, elektronik juga menjadi perhatian penting dalam proses adaptasi. Awalnya, Marquez mencoba menggunakan beberapa teknik dari Honda, namun seiring berjalannya waktu, dia berhasil menyesuaikan diri dengan karakter Ducati. Barana mengungkapkan, dia lebih suka mesin yang reaktif, yang sebenarnya mirip dengan karakter mesin Honda. Dia senang mengendalikan motor secara langsung, meskipun ini lebih pada adaptasi daripada perbedaan mendasar. Kolaborasi dengan Bagnaia berjalan sangat harmonis. Barana mengungkapkan bahwa keduanya memberi umpan balik yang hampir identik tentang Desmosedici GP25. Di Barcelona, pengamatan mereka sangat sinkron. Itu positif, dan kami siap jika mereka membutuhkan pendekatan berbeda. Sinergi ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan musim depan. GP25, menurut Barana, membawa banyak peningkatan dibandingkan model sebelumnya. Dari mesin hybrid yang sudah diuji di Barcelona, aerodinamika baru, hingga sasis dan lengan ayun yang lebih baik, semua pembaruan ini dirancang untuk meningkatkan performa. Kami sudah memulai dari titik yang optimal dan tidak terburu-buru untuk mencoba semuanya sekaligus, kata Barana. Marquez sendiri menunjukkan sikap penuh semangat dan ambisius. Saat presentasi GP25, dia dengan tegas mengatakan, "Kami ingin memenangkan kejuaraan dunia pembalap dan konstruktor." Tekadnya yang kuat dan kemampuan beradaptasinya jelas terlihat, dan kolaborasinya dengan tim teknis menjadi kunci untuk menyeimbangkan gaya berkendara dan karakter motor. Dengan berbagai peningkatan dan tim yang kuat, Ducati siap menjadi pesaing serius di musim 2025. Kombinasi pengalaman Bagnaia dan agresivitas Marquez menjanjikan musim MotoGP yang penuh drama dan tontonan yang tak terlupakan. Michael Pirro mengatakan bahwa memiliki Marc Marquez yang membuat kami menderita di masa lalu di tim pabrikan Ducati MotoGP telah memberikan dorongan penting bagi seluruh tim. Juara dunia Grand Prix 8 kali, Marquez bergabung dengan Ducati pada tahun 2024 ketika ia pindah ke tim satelit Gresini untuk mencoba membangun kembali kariernya yang sempat terhenti. Setelah dengan cepat berhasil masuk ke dalam persaingan untuk mendapatkan kursi di tim pabrikan untuk tahun 2025. Ducati akhirnya mengontrak Marquez setelah dia menolak tawaran untuk membalap di Pramac yang memaksa Ducati untuk mengubah keputusan awal mereka untuk mempromosikan Jorge Martin.